warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mesa Surastari. Saya dari kelas A2 PGSD. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya tentang proyek tugas PAI. Soal yang pertama adalah, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah, saya sebagai bagian dari pengurus masjid membuat rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat kriteria seperti berikut. Yang pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jadi, jawabannya adalah yang pertama, melakukan program kajian tematik dengan tema-tema yang relevan dan menarik bagi berbagai kalangan usia, seperti kajian tafsir Al-Quran, hadis, akidah, dan akhlak. Mengundang pemateri yang kompeten dan inspiratif juga mendukung dalam kajian ini. Yang kedua, yaitu pembentukan kelompok pengajian. Membentuk kelompok pengajian kecil berbasis komunitas seperti kelompok pengajian ibu-ibu, remaja, atau pemuda. Kegiatan ini dapat dilakukan di rumah masing-masing anggota atau di masjid. Yang ketiga, program tadabbur alam. Mengadakan kegiatan tadabbur alam sebagai sarana lebih dekat dengan alam dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawabannya adalah seperti menyelenggarakan kesehatan gratis secara berkala seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, tekanan darah, dan juga menggandeng tenaga medis dan puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, mengadakan kelas-kelas kesehatan dengan tema-tema yang bervariasi seperti gizi seimbang, olahraga, dan kesehatan mental. Mengundang ahli gizi, pelatih olahraga, atau psikolog untuk menjadi pemateri. Yang ketiga, program olahraga bersama. Mengadakan kegiatan olahraga bersama secara rutin seperti senam, jalan sehat, atau olahraga ringan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan di lingkungan masjid atau tempat terbuka lainnya. Kemudian pertanyaan yang nomor 3. Cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya adalah melakukan kelas pendidikan agama untuk anak-anak remaja, seperti tahfiz Quran, belajar baca Al-Quran, dan fikih dasar. Kemudian, mengadakan kelas keterampilan yang bermanfaat, seperti keterampilan komputer, bahasa asing, atau keterampilan kewirausahaan. Kemudian, mengadakan diskusi tematik yang membahas isu-isu terkini, seperti perkembangan teknologi, sosial budaya, dan keagamaan. Kemudian, pertanyaan keempat tentang sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya adalah melakukan bazar UMKM secara berkala untuk memberikan kesempatan kepada jamaah dan masyarakat sekitar untuk memasarkan produknya. Kemudian, mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi jamaah yang ingin memulai usaha. Kemudian juga mendirikan koperasi syariah untuk memberikan layanan keuangan kepada jamaah seperti simpan pinjam dan pembiayaan usaha. Nah, itu adalah jawaban soal pertama yang diminta untuk membuat sebuah rencana strategis bila saya menjadi bagian pengurus masjid. Kemudian, ke soal yang nomor 2. Kasusnya adalah seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu.
Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid atau pembimbing. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki. Jawaban yang pertama adalah teladan. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ustadz Hasan perlu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, seperti kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Yang kedua, Ustadz Hasan harus sabar dan bijaksana. Dalam mendidik, kesabaran dan kebijaksanaan sangat penting. Ustadz Hasan perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan holistik. Pendidikan Islam tidak hanya sebatas kognitif, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Ustadz Hasan perlu memperhatikan perkembangan siswa secara menyeluruh. Kemudian, menanamkan cinta ilmu. Ustadz Hasan perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa merasa tertarik untuk mencintai ilmu agama. Yang kemudian, keterbukaan terhadap kritik dan saran. Seorang pendidik yang baik selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Ustadz Hasan perlu mendengarkan masukan dari siswa lain dan orang tua untuk memperbaiki diri. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, ketiga strategi yang harus dilakukan adalah, yang pertama, membangun kedekatan. Ustadz Hasan dapat memulai dengan membangun kedekatan emosional dengan siswa melalui percakapan informal, kunjungan rumah, atau kegiatan ekstrakurikuler bersama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan menyenangkan. Penggunaan bahasa yang santun dan menyenangkan akan membuat siswa merasa lebih nyaman dan terbuka untuk interaksi. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan pujian. Setiap kemajuan yang dicapai siswa, sekecil apapun, perlu diapresiasi dan dipuji. Hal ini akan memotivasi siswa untuk terus belajar. Dan satu tambahan lagi adalah menciptakan suasana belajar yang aman. Ustadz Hasan perlu menciptakan suasana kelas yang aman dan bebas dari intimidasi, sehingga siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawabannya adalah melakukan diskusi kelompok. Siswa dapat saling bertukar pikiran dan belajar dari teman sebayanya. Kemudian, memberikan pembelajaran berbasis masalah. Dengan memberikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa akan termotivasi untuk mencari solusi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan kemudian, melalui studi kasus, siswa dapat belajar tentang berbagai situasi dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para sahabat Nabi. Nah, kemudian, permainan edukatif dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian bisa juga mengundang narasumber dari berbagai latar belakang dapat memperkaya pengetahuan siswa dan memberikan inspirasi. Nah, itulah jawaban dari soal kedua. Yang kemudian saya akan menjawab dari soal yang nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Pengertian dari rahmatan lil alamin, istilah rahmatan lil alamin berasal dari Al-Quran yang berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Ini menandakan bahwa Islam hadir bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Kemudian, ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Kemudian, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat dimuliakan dan memiliki tujuan untuk membantu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang artinya tentram, penuh kasih sayang, dan rahmat. Nah, jadi itu adalah jawaban dari soal yang nomor 3. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.